Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dongkang mantu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang yang rasa kasih sayangnya kepada kita tidak mampu menghitungnya. Utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan teristimewa nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa hadir dalam acara takziah yang ketiga atas meninggalnya saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang kita cintai, Bapak almarhum Ahmad Syam Desriwa bin Muhammad Rais Dengawin dalam usia kurang lebih 70 tahun. Salam serta salawat, mari kita pula tak bosan-bosannya mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan di dalam menjalani kehidupan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini beda dengan malam kedua dan malam ketiga karena ada tambahan satu, yaitu sepatah kata. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sepatah kata dari keluarga almarhum, yang keempat ceramah takziah sekaligus doa kepada almarhum, yang kelima istirahat, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, dan saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustadz Suhardi Mewa SPDI. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan. Muhammad Rais dengan Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, terlebih dahulu saya mengajak mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan buat almarhum Ahmad Syam dan Siriwan bin Muhammad Rais Dengawing. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah kita malam ini menjadi asbab dimudahkannya almarhum dalam kuburnya insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Ahmad Syam Daeng Siriwa bin Muhammad Rais Dengawing. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله Allah. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan suci Al-Quran yang baru diantarkan oleh Al-Ustadz Suhardi Mewa SPDI. Beliau ini adalah guru tajwid, jadi kalau ada anak bapak ibu mau memperbagus bacaan tajwidnya bisa dihubungi Al-Ustadz. Baiklah, kita melangkah kepada acara yang ketiga, yaitu sepatah kata yang mewakili keluarga almarhum yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Muhammad Rizaldi Nasri. Untuk itu waktu dan tempat di selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ketika orang tua kami meninggalkan kami semua. Ada banyak kesan, ada banyak cerita bersama dengan orang tua, khususnya kepada istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Kebersamaan dari kecil sampai besar hingga kemudian meninggalkan kami, banyak yang tersisa dan terkenang dan hanya bisa dikenang saja tanpa bisa diulang kembali. Mudah-mudahan perhatian orang tua yang telah meninggalkan kami semua ini menjadi bekal bagi kami semua untuk berbuat amal-amal jariah untuk kami dan tentunya untuk orang tua kami. Selanjutnya, dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili keluarga besar almarhum Ahmad Syam dari Sirwa mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang telah banyak membantu kita dalam proses pemakaman hingga kemudian digelarnya kegiatan takziah ini, silaturahmi bersama untuk kita saling mengingatkan. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada tetangga, keluarga. Ini tetangga sudah bagian daripada keluarga besar juga bagi kami semua. Karena kalau ada kejadian tentu tetangga yang lebih duluan Pak daripada keluarga. Bisa saja kita mungkin lebih dekat, tapi keluarga karena tinggal jauh, tetangga yang lebih duluan sampai. Begitu juga waktu kejadian mungkin keluarga, tetangga yang lebih duluan sibuk daripada kita yang keluarga dekatnya karena kita jauh rumahnya.
Untuk itu sekali lagi dengan segala hormat mewakili keluarga besar Ahmad Syamdaeng Suruhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, tetangga-tetangga kami yang telah banyak membantu kami dari proses pemakaman hingga malam hari ini. Tidak banyak Pak yang bisa kami berikan, hanya ucapan terima kasih dan doa yang tulus dari keluarga besar kami. Mudah-mudahan bantuan dari Bapak Ibu sekalian mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini juga menjadi amal jariah dan bekal kita semua di akhirat nanti. Saya kira tidak banyak yang kita sampaikan Pak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian tadi kata-kata yang baru disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi Saldi Nasri. Baiklah, kita melangkah kepada acara yang keempat, yaitu ceramah ta'ziah sekaligus doa kepada almarhum yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Muhammad Takdir Asram MPD. Untuk itu waktu dan tempat disilakan. Izin. Ya. Di situ. Oh, tahu. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur nikmat puji Allah Ta'ala bukan karena wafatnya almarhum, tapi kita syukur alhamdulillah sempat hadir di tempat keluarga almarhum. Insyaallah kehadiran tak semua pertama akan dapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kehadiran tak di sini insyaallah sangat bermanfaat, menghibur keluarga yang sedang berduka. Itulah sebabnya agama tak menganjurkan hadir jika ada keluarga yang takziah, hadir jika ada keluarga yang berduka, karena kehadiran tak bukan sekedar meraih pahala, tapi kehadiran tak di sini sangat membantu menghibur keluarga. Meskipun Bapak Ibu jamaah tidak mengucapkan sepatah kata kepada keluarga, kalau hadir makin di sini itu sangat membantu menghibur. Itulah sebabnya agama tak menganjurkan untuk selalu berbagi duka, hadir ketika ada tetangga, ada keluarga yang berduka. Di awal jumpa kita kali ini, insyaallah kedua kalinya kita akan membaca suratul Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga al khusus kepada almarhum. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sakaratul maut jika tiba di pagi hari tak lagi menunggu sampai siang hari.
Jika ia datang saat kita masih muda, tak lagi menunggu sampai kita tua. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, kata Allah. Punana rapi miak jalata, tidak bisa kita tambah usia tak mampu kita kurangi umur ta. Ia selalu tepat waktu. Meskipun manusia sangat takut dengan sakaratul maut, selalu berusaha menghindari, menjauhi sakaratul maut, tetapi Allah mengingatkan, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian bersembunyi, berlari, menghindari maut. Jika ajal tiba, sakaratul maut datang, malaikat maut pun menjemput. Wal tafatis saku bisak, ketika kedua kaki mulai bertaut, tangan mulai kaku, kulit mulai dingin, suara tangis bergemuruh, itu pertanda sakaratul maut datang. Tak lama kemudian kita akan digelar almarhum, almarhumah, semuanya sama. Pejabat, orang kaya, ketika wafat, maka yang melekat pada dirinya adalah almarhum, almarhumah, orang yang dirahmati oleh Allah. Boleh saja kita menangis bersedih, mengeluarkan air mata, tetapi justru ruh almarhum ini tersenyum menghadap Ilahi. Amin ya Rabbal. Ya, tapi Bapak Ibu jamaah, kalau diajak kita mengucapkan amin, semangat lalu kita. Karena amin ya Rabbal Alamin itu bukan sekedar meramaikan jamaah, tapi kalau ada orang berdoa, Ustadz berdoa, atau Pak Imam di masjid berdoa, Pak Imam mengatakan Allahumma ya amin. Maksudnya itu Pak Imam, tabe jamaah bilang semua ki amin, maukah berdoa? Seakan-akan begitu. Berdoa nih Pak Imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita jamaah mengatakan amin. Wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, ya, sampai selesai doanya itu imam, maka orang yang mengucapkan amin meskipun tidak membaca doa itu, nilainya sama yang dibaca oleh Pak Imam. Jadi tadi Bapak Ibu jamaah kalau ikut di salat berjamaah, biar tidak berdoa cukup mengatakan amin. Kalau berdoa imam sama di doanya itu imam. Yang kedua, kalau orang mengucapkan amin ketika ada orang berdoa, maka malaikat yang ada di langit turun mendoakan keselamatan dunia akhirat untuk kita. Amin ya Rabbal. Nah, itulah sebabnya kalau sholat berjamaah nakana mima ngawalot dolin, harus semangat semua mengatakan amin. Jadi amin. Ya, harus panjang A-nya dengan I-nya. Amin. Ya, dua-duanya, 2 rakaat masing-masing, supaya malaikat yang mendoakan kita kalau semangat kita mengucapkan amin. Saya ulang, mudah-mudahan almarhum insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, lega aku kurasa. Biasa tahu kita ceramah bilang, tapi jamaah semangat kita bilang amin, dijelaskan semua keutamaannya. Sekalinya diminta amin masih. Kenapa sih? Di sini alhamdulillah langsung berubah dari tausiah yang disampaikan langsung didengarkan dan diamalkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wafatnya seorang hamba sebenarnya kita yakin jadi semua bahwa itu akan pasti terjadi, tapi kalau keluarga bersedih, itu namanya manusiawi. Menangis keluarga, itu manusiawi, boleh dalam agama. Yang dilarang agama itu meratap. Apa bedanya menangis dengan meratap? Kalau menangis, ya suara tangis yang alami, yang manusiawi. Tapi kalau meratap itu menyesali ketentuan Allah. Contoh, ada orang wafat, ia mengatakan, ya Allah seandainya saya saja yang mati sekarang ya Allah. Itu namanya menyalahi ketentuan Allah. Kayak yang ditentukan oleh Allah wafat saat itu adalah almarhum. Kita yang masih diberikan kesehatan. Tapi sebenarnya namanya wafat itu kan macam antrian saja. Kita ini sekarang gilirannya almarhum. Siapa lagi punya giliran? Jangan kita tidak ada taziah tuh. Malah tuh Ustaz keduluan. Ada itu lagunya. Orang kaya, orang miskin. Luar biasa. Nah, diulang supaya lebih semangat. Orang kaya, orang miskin.
raja-raja, rakyat biasa, jamaah. Tidak mau sambung ya, pasti bilang jamaah ustaz juga. Ya sampai di situ mau dulu. Ya intinya kita akan ke sana. Hanya ketika malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebelum malaikat maut ditugaskan untuk menjemput dan mencabut nyawa seorang hamba, ditawarkan oleh Allah kepada malaikat, siapa mau laksanakan tugas ini? Tidak ada malaikat yang mau. Ditunjuk oleh Allah. Kalau ditawarkan tidak mau, sekarang saya tunjuk engkau. Malaikat apa nih, Ismail. Nabi Ismail aja. Ya Israel itu terima tugas itu, tapi meminta kepada Allah, ya Allah, saya mau terima tugas ini, tapi satu permohonanku kepada engkau ya Allah. Kata Allah apa? Kata mereka Israel, ya Allah, setiap hamba yang saya jemput ruhnya, yang saya cabut nyawanya, permintaanku satu, kasih lalui penyebab. Kenapa? Kata malaikat, ya Allah, kalau tidak ada penyebabnya, setiap ada orang meninggal, ada orang wafat, pasti saya sumpah-sumpahi orang. Sampai sekarang itu kalau ada orang wafat, jarang ada ingat ke Isra. Yang diingat itu penyebabnya. Apakah mati karena sekarang yang banyak itu kor? Iya, itu yang banyak. Ada yang kantong kering. Pokoknya setiap, kalaupun tidak ada penyebabnya, kalau ditanya dokter apa, dia bilang jantung. Pokoknya selalu ada penyebab disebut, karena itu memang permohonannya malaikat ketika ditugaskan untuk mencabut nyawa atau menjemput ruh seorang hamba. Jadi banyak itu penyebabnya. Ada tong ceramah sih, tapi bukan penceramah, baru protokol nah. Iya kan? Dikontak di mic, musim hujan begini, makanya saya selalu ragu-ragu tuh. Kira-kira di kuliah, nah saya ceramah kok, karena tak kala ia menjawab protokol kah? Si protokol kan. Baru besi begini, dikontakin. Jadi hati-hati kalau ceramah Ustaz, kalau musim hujan nah besi kamannya, gak muntah. Muntah ya. Supaya muntah. Ada juga rombongan, ada itu dari Jawa itu. Biasa nonton anak-anak itu yang pintar naik motor. Apa itu namanya? Topeng-topeng apa itu? Topeng monyet, rombongan dari Jawa. Wih, jatuh pesawatnya. Semua orang meninggal, ada monyet satu hidup. Ditanya, kenapa? Atin rong asing nakana. Kenapa bisa jatuh? Ternyata itu monyet kasih jalan nih. Emang gara-gara setelah dia kasih jalan nih, mati. Karena penyebab, apapun penyebabnya itu adalah salah satu permintaan malaikat maut, sehingga setiap orang wafat pasti ada penyebabnya. Dan tapi Bapak Ibu jamaah, kalau ada keluarga tak wafat, baik laki-laki maupun perempuan, ikut lalu sholati. Karena semakin banyak orang yang sholati itu dan semua berdoa, itu kalau 40 orang mendoakan dijamin keselamatannya oleh Allah dan Rasul. Jadi tapi kalau ada orang wafat, tanya ke sini, ikut salat. Jadi kalau sudah mobil didengar, oh mobil disalati, pergi maka semua berwudu salat. Saya diundang ke Jene Ponto, mohon maaf kalau orang Jene Ponto di sini. 12 orang salati. Saya tanya, kenapa begitu? Nah bilang memang itu satu paket, Ustaz. Setiap ada orang wafat ini mentonji selalu salati. Nah, itu mentonji selalu, dan itu sementara salat dipasosoki nih, dikasih amplop. Nah kan gue tahu nih, pernah pikir berapa ini, 5 cat atau berapa yang dikasihkan. Yang tidak ada kantongnya dipasok pikir di sangkona. Sekali ini ada satu peserta, tidak ada kantong bajuna, lupa pakai songkok, dikasih masuk di celana. Celana gue ada kantongnya. Kata malam murugi. Ketika tambah-tambah ini masak bu, nggak petongi bagus bu. Allahu Akbar. Jadi saya katakan, saya ceramah tabe Bapak Ibu jamaah, ikut ki salati. Andainya ini bisa bicara, dia akan mengatakan ikut ki semua salat, karena semakin banyak yang menyalatinya,
maka keutamaan atau kebaikan yang diterima oleh almarhum ini insya Allah semakin baik pula. Ada seorang sahabat, begitu dimuliakannya, turun malaikat, 70.000 malaikat yang turun, bukan sekedar ikut sholat tapi sampai ikut mengantar. Setelah selesai diantar, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dilakukan sahabat ini sehingga begitu dimuliakan jasadnya ini, sampai-sampai malaikat yang ada di langit turun ikut menyalati sampai mengantarkan ke kubur. Kata Rasul, anne sahabaka wattunat tallasa, rajingi membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahu lam yalid walam ya. Apa ada Ibnu Al-Baqarah jalle? Bulallah ada saya ngetapu-tapu. Tapi saya yakin sebenarnya hafal semua cuma kan anak-anak selalu duduk salam bosi. Ini sahabat rajin baca Qul huwallahu ahad, duduk-duduk nabaca, berdiri nabaca, bahkan jalan-jalan selalu dibaca. Dan inilah sehingga ia mendapat keutamaannya bacaan Al-Quran itu. Jadi tapi Bapak Ibu jamaah, apalagi nih yang kemarin-kemarin waktu Covid, kan tidak salat berjamaah orang di masjid. Rajin tong itu imam bapakna. Ya kicau-cau orang kan ada bapakna sampang imam pasti Qul huwallahu ahad. Sini ku ganti saku deh. Enggak boleh. Jadi meskipun Qul huwallahu ahad hafal itu tom harus tetap bapak-bapak yang imam meskipun lebih banyak hafalannya itu. Jadi jangan pernah pandang itu sebuah amalan karena kita tidak tahu amal yang mana yang menyebabkan kita masuk surga. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang dilakukan oleh almarhum menyebabkan ridha, rahmat, ampunan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi almarhum ini justru diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jadi yang diundang oleh Allah itu orang yang memiliki jiwa yang tenang, yang tidak suka marah. Kalaupun marah, mampu menahan marahnya. Jadi Bu, tapi kalau marah Ibu, satu, yang ki melotot matata. Bisa dimarah tanpa melotot. Nak berat toh gitu berasa iya. Yang kedua, kalau marah ki boleh di orang marah tapi ditahan. Marah jangan lebih besar suara dibanding dengan suami. Bisa Ibu? Masya Allah. Orang yang mampu menahan marahnya, mengendalikan hawa nafsunya, maka itu akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit bertengkar. Kada dong orang baru bangun tidur bertengkar nih. Apa nak permasalahan kan biasa jika kan ada di bapak nah ngorok nak katanya kenapa timbul-timbul ngoroknya ada permasalahan orang. Tidak mau tong kalah apa nak bilang kau ya bebenu. Ya Allah ya Rabb, ngorok dan bebe penyebabnya bertengkar. Padahal itu sudah pasti yang dipermasalahkan. Jadi jangan hal-hal kecil bermasalah lagi. Tapi para bapak-bapak, ada anak muda kah? Gampang sih kalau dites. Kalau ada bilang iya berarti anak muda itu tes dulu deh. Anak muda aku. Ada tonji pada anak muda. Yang semangat itu anak muda, yang kurang semangat anak muda palsu. Ada di Kawasli. Anak muda, kalau marah istri, kalau marah mengerti tongkit kalau marah karena memang itu pekerjaannya itu ibu-ibu, diteliti itu ibu-ibu langkah kakinya yang tidak kerja di luar, belum bekerja kantor, yang kerja dalam rumah saja sehari itu pernah diteliti itu langkah kakinya mengurus rumah tangga kurang lebih 11 kilo per hari. Ini di rumah bolak-balik. Iya, kalau di sini 11 kilo sampai di Unhas. Nah, tidak ada bisa jalan ke sana. Kalau suruh jalan ke sana tidak bisa, tapi kalau mengurus rumah tangga luar biasa. Jadi tabek bapak-bapak kalau cila ke matanda mengerit totong gitu dong. Kan tak liwat montong untuk manganna. Jadi tabek bapak-bapak jangan lalu kita pandangin pekerjaan perempuan jangan. Penglihatan tak itu ringan, tapi kalau mau kita gantian kerja angkat tangan ke saya. Kalau mau kita tukaran. Luar biasa itu pekerjaannya ibu-ibu. Jadi kalau marah dimaklumi saja. Saya itu mamanya di rumah.
Kalau tanggal-tanggal baru na telepon tongka. Assalamualaikum ayah. Hebat na tongku sari. Ternyata bagus tuh kalau dipanggil-panggil ayah orang. Tanggal baru. Tanggal baru. Pori na tong panggilan-panggilan anak-anak ayah belikan saka dulu buah. Bukan buah apa ki suka. Saya sementara mengajar. Buah apa ki suka. Pokoknya kalau pulang aku belikan. Kita bilang anggur mo. Pori na mamon tuh. Pulang ke sore-sore dibukakan pintu, ya Allah, bukan ini kapan namanya ini istri soleha. Ini dibukakan pintu. Ternyata apa nak cari? Anggur ji. Mana anggur ke ayah? Bukan astagfirullah, aku lupai. Laki-laki itu pelupa. Jadi tahu ibu, pelupa itu kalau laki-laki. Saya lupa. Itu matanya itu kayak di remote langsung molotov. Kayak di remote itu matinya. Apa nih nasanak kamu gara-gara anggur sih? Tapi saya kan kusadarinya bilang pasti sebentar ini melotot matanya. Katanya kak, kenapa kak dilupa? Aku lupa, aku dong minta maaf kak. Kemarin minta data lupa, ini buah lupa lagi. Kenapa kak selalu lupa? Jangan-jangan ada yang diingat? Bilang tidak ada yang ingat, hanya ingat kamu sayang. Namanya jari laro. Mari Ki, coba tahu masih ada tak kursi? Silakan. Oh iya. Iya, masya Allah. Silakan. Silakan ya. Dari mana? Jadi itu artinya kalau mari pasangan tak kita harap maklum saja. Karena mungkin terlalu capek nih banyak pekerjaannya, apalagi yang kerja memang di luar ya Allah ya. Luar biasa itu. Harus kita saling mengerti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini Pak Ustadz kan hebat, bisa mengajar mengaji. Kalau ada mau privat bisa keluar kata. Saya waktu COVID dipanggil tonggak privat di Minasaupa. Pak Ustadz privat dulu cucuku, bilang bisa Pak Haji. Baru 1 bulan ku privat, nah bisi-bisi ke Pak Haji. Ustadz privat tong di mama. Bukan kamu murim Pak Haji nak kasih murim nih. Bukan ada istriku, apa nak bilang? Kukira ki anak muda Ustaz. Ranu kutongku sari. Kadi situ tom itu kodon ranu nih orang tua ya kalau ada tom bilangnya anak muda. Iya, bahkan tidak boleh kita para suami tidak boleh bercanda kepada istri. Kita mengatakan kamu kuliah kayak mirip-mirip sama mamamu, tidak boleh. Maksudnya itu kayak mau ketua sama mamamu tidak boleh. Meskipun bercanda. Jadi kalau mau kita bercanda ke suami tapi masih muda kita kuliah. Itu kan menyenangkan hati. Nah bilang itu Pak Haji, Ustaz, kan dalam agama boleh gitu? Boleh ji. Karena memang boleh dalam agama tapi mamana mana sih? Nah kalau jam kita tanya Ustaz, karena perempuan itu katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bukan hebat tuh Pak Haji bilang. Kalau minta izin kita tidak bakalan nak kasih. Tapi kalau minta maaf biasa itu nak terima di maaf tak. Karena memang itu alhamdulillah salah satu kehebatan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa. Karena biasa itu marah-marah sih, melotot matanya, keluar ucapannya bahkan menetes air matanya, jadi tonji kopi ya. Padahal itu barusan marah kayak kata seandainya itu marahnya marah betul kan bukan mie kopi di situ campuran bukan mie gula, cyanida nih. Tapi kenapa masih manis, kopinya masih enak, padahal baru-baru marah. Itulah kelebihannya. Istri tak diciptakan oleh Allah jadi tabik. Para suami hargai muliakan istri tak karena makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah lanjut gitu Pak Haji nak kan Ustaz. Anakku jaksa. Tugas di mana Pak Haji? Di Goa, karena bukan. Makassar bukan. Ustaz jaksa itu janda kaya 1 anak. Bukan. Padahal ikut domba-domba. Nah bilang, Ustaz kasih umrim itu. Saya bilang susah Ki Pak Haji karena anak tak jaksa, saya LSM. Bilang apa Ustaz? Kemanusiaan politik. Saya bilang bukan Ji, LSM itu Pak Haji laki-laki setia mentong. Susah kok. Coba Indosiar langsung keluar lagunya ku menangis. Untung bukan Indosiar jadi tidak keluar lagunya.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi tabe, tenangkan jiwa tak. Kalau mau marah, tahan marah tak. Karena orang yang bersih hatinya, yang jernih jiwanya, ketika wafat nanti tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, hati yang bersih. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kalau kita sudah wafat, kita senang menghadap Allah, bahagia kita. Dan Allah ridha kepada kita. Jadi orang yang ridha ketemu dengan orang yang senang hatinya, insya Allah bahagia. Bukan sampai di situ penghormatannya Allah lanjutkan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang selamat, para nabi, para syuhada, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Malah ni orang lelaki guna-guntur gitu. Lelaki yang ni gastro kan nih. Aman Ustaz, aman. Awan je. Iya. Awan je tu. Malah ngestas kena kesiga. Guntur gitu. Ya, ini benar ini teman saya ceramah malam ketiga, besoknya wafat. Iya. Jadi jangan bilang Ustaz tidak wafat, banyak Ustaz meninggal. Ada tuh di Palangga Ustaz ceramah, mau maaf ini bercanda ji. Dia bilang semua kita akan mati. Nah karena giliran tak nah tunjuk itu orang bercanda, kita mungkin giliran tak besok mati betul. Tidak pernah diundang di Palangga. Makanya saya tidak mau bercanda begitu. Kita giliran tak sehingga singkat kebetulan aja. Karena gara-gara Ustaz itu bilang. Padahal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita namanya manusia, tentu ada rasa takut, khawatir. Itu manusiawi namanya. Ya, tetapi tetap yakin yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadkhuli fi ibadi, kita digolongkan, dikumpulkan oleh Allah. Almarhum ini diundang oleh Allah, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang selamat. Kemuliaan almarhum tidak sampai di situ, ditingkatkan oleh Allah. Wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Luar biasa kemuliaan almarhum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersih hatinya, dipersilahkan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua, seluruh keluarga, al-khusus yang jamaah yang hadir, ketemu almarhum di surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu keluarga dan sahabat-sahabat berduka, dan duka itu orang beriman itu ketika mendapat nikmat itu sebuah kebaikan, mendapat musibah juga kebaikan. Hanya musibah itu memang tidak baik dalam perasaan tak, tapi dalam agama tak bisa menjadi jalan menuju surga. Ketika kita sabar menghadapi musibah, itu jalan surga. Kita syukur menghadapi kebaikan pun jalan menuju surga. Jadi dua-duanya. Dapat nikmat bersyukur, jalan surga. Dapat musibah, sabar, jalan surga semuanya. Saya teringat dengan kisah seorang pasangan suami istri di Irak yang bernama Imran. Ini Imran, mohon maaf, ia termasuk laki-laki yang belum gagah. Jadi setiap melamar ditolak, setiap melamar ditolak. Tapi tidak pernah tong itu putus asa, selalu tong semangat. Suatu ketika melamar, alhamdulillah dapat jodoh, perempuan cantik dan kaya. Jadi tabe kalau lihat di kehidupan nyata, suaminya belum gagah, istrinya cantik, jangki. Pasti baca-baca entah ini. Masa kuliah cantik namamu lah, kalau laki-laki nak kuliah kok dalam aja. Jangan. Kenapa? Bisa saja orang itu belum gagah tapi rezekinya bagus. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ada orang perempuannya biasa-biasa, laki-lakinya gagah, orang kaya. Jangan pasti itu kecelakaan nih. Jangan, pokoknya rezekinya orang itu baik. Jadi singkat cerita ini Imran, memang kalau dari segi fisik biasa-biasa, tapi rezekinya bagus, dapat istri yang kaya dan cantik.
Padahal banyak dan itu perempuan yang tolak sebelumnya. 7 tahun pernikahan duduk-duduk sama istrinya di teras rumah. Ini Imran, dia tatap istrinya. Ditatap betul, tidak berkedip. Jadi tabe para suami yang sudah menikah, tatap-tatap tuh itu sekali-sekali setrika. Tapi jangan tatap penuh kecurigaan, tatap kasih sayang. Ini istrinya Imran malu-malu ditatap. Dede bapak nasi siri kukusarin dia padahal berbuatannya itu. Siri kukusarin ditatap terus begitu. Apa nak bilang Imran? Mama nah, syukurku kurasa. Syukurku 7 tahun belum pakai berubah-berubah sani cantik-cantik tak kuliah. Syukurku ya Allah. Apa dia bilang istrinya? Suamiku, insya Allah kita bahagia di dunia dan kita akan bersama di surga nanti. Amin ya rabbal. Penasaran ini Imran, kenapa bisa kita sama-sama di surga? Kata istrinya, itu kamu nanti masuk surga gara-gara syukur kok dapat saya. Dan saya insya Allah masuk surga karena saya selalu sabar dapat kau. Dan setiap ketemu ke temanku pasti naik ke orang. Setiap ketemu ke orang biar tidak ku kenal pasti bisik-bisik ke orang gara-gara kau. Tapi saya sabar. Jadi sabaratku ini menyebabkan saya masuk surga. Syukurmu kamu menyebabkan masuk surga. Sehingga kita tetap ketemu di surga. Mudah-mudahan kita semua ketemu di surga. Amin ya rabbal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya ngapa nak berubah Israel? Ya cocok kita wajib Ismail. Ketika ada kisahnya itu ketika mau dikorban. Astagfirullah. Dikasih lewat dulu. Ya. Ketika mau dikurban apa kata Ismail? If'al ma tu'mal wahai ayahku ya abati if'al ma tu'mal. Wahai ayahku kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah. Karena kita insyaallah akan dipertemukan oleh Allah. Insyaallahu minas sabirin. Dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi keluarga yang sabar menghadapi musibah ini, cobaan ini, insyaallah justru jalan untuk dikumpulkan oleh Allah keluarga di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kebahagiaan dalam surga itu pertama ketika bertemu dengan Allah. Yang kedua bertemu dengan para rasul. Dan yang ketiga bertemu dengan keluarga. Jadi selalu kita berdoa agar kita ketemu dengan keluarga. Jangankan keluarga, nanti di surga kita rindukan sahabat kita yang selalu berjalan menuju masjid, selalu sama-sama dengarkan takziah. Nanti di dalam surga, alal araiki yanzurun kata Allah. Di dalam surga nanti ada tempat menonton, bioskop. Ada nonton. Tapi yang dinonton itu penduduk neraka. Jadi ada seorang hamba termenung, ditanya oleh Allah, sekarang surga di tempatmu apa lagi lu pikirkan? Apa kata hamba itu? Ya Allah, aku rindu ya Allah kepada sahabatku. Aku rindu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana sahabatmu? Ya Allah, saya sudah cari di surga, saya tidak ketemu. Kata Allah, alal araiki yanzurun. Kata mau di situ di tempat nonton. Lihat itu sahabatmu di dalam neraka, siapa tahu ada di bawah. Kata orang itu, ya Allah, ternyata sahabatku ada di bawah. Padahal sama-sama sering ke masjid, sama-sama dengarkan takziah, selalu berbuat baik, tapi mungkin ada kesalahan yang harus ditebus sehingga ia ada di neraka. Kata Allah, engkau rindu padanya. Orang itu berkata, sangat rindu ya Allah. Allah berkata kepada malaikat, malaikat pertemukan hambaku ini. Diberi pilihan, kamu yang turun ke neraka atau penduduk neraka yang dimasukkan surga, pilih yang mana kita? Penduduk surga ke neraka atau penduduk neraka ke surga? Tentu penduduk neraka ke surga. Belum selesai pilihannya, malaikat ditugaskan oleh Allah selamatkan orang itu atas permintaan sahabatnya. Jadi tabe kalau baik-baik sama istri, nah istri tak masuk surga, nak cari-cari nanti itu yang penting baik jadi sama istri. Engkau menasain kok daraki beser-beser gitu. Ay, nak pas sambil rawa kan dulu dede. Apa rasu-rasu dulu.
Tapi kalau baik ki, nah kebetulan kita dibawa neraka, istri tak dibawa di atas surga, insya Allah atas doanya kepada Allah dikabulkan permintaan penduduk surga. Yang tidak bisa kita saling tolong menolong itu alam barzah tidak bisa. Pada mahsyar tidak bisa. Siratal mustaqim tidak bisa. Tapi kalau masuk bagi penduduk surga, kita mampu berdoa kepada Allah atas keselamatan saudara, apalagi keluarga. Nah, kalau almarhum sekarang, kalau sama-sama di alam barzah, keluarga yang telah wafat tidak bisa saling menolong. Siapa yang bisa tolong? Kita yang hidup. Khususnya saya dengar almarhum punya anak. Empat. Ada empat. Empat. Luar biasa. 4 anak, khususnya keluarga ini, menantu semua, ponakan, cucu-cucunya. Doa yang dibaca, doa kedua orang tua yang kita baca itu memang diperuntukkan untuk orang yang ada di alam kubur. Banyak tuh ya anak-anakku, tes dulu anak-anakku deh. Ada juga anak-anakku ini masih semangat nak. Ini suaranya dulu anak-anakku deh, masih semangat. Karena yang semangat itu dua dapat pahala dan dapat itu. Tapi panitia kita tanda-tandai dong ini anak-anakku. Anak-anak deh, hafal dia doa kedua orang tua nak. Hafal dia. Nah kalau begitu sama-sama anak-anakku semangat. Karena yang semangat itu kasih duluan sebentar dapat. Doa kedua orang tua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya. Doa apa itu? Doa. Allah. Siapa yang mulai itu? Siapa mulai nak? Allah. Mereka lewat jam 9 cipur kita. Pintar tong anakku udah bilang Ustaz, jambil memang doa makan sebentar dilumpai. Ambil duluan kita wah. Allahu Akbar. Syukur anakku udah tahu bila kalau salah doa iya. Luar biasa ini artinya anak-anak tak belajar di TPQ Taman Pendidikan Quran sehingga tahu semua. Jadi tabe bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, sekarang itu anak-anak tak pintar-pintar berdoa, tabe bapak-bapak juga belajar di berdoa. Biasa itu anak itu kan ya namanya anak polos sampai ke rumah. Tunggu dulu kita mau makan. Kita berdoa dulu. Doa sebelum makan. Tapi bapak yang pimpin karena bapak pimpinan rumah tangga katanya. Tak bangka bapaknya. Astagfirullah. Nah lupa itu doa makan ke bapaknya. Tapi kan tidak mau tolong ini pakai siri ini sama anak-anak. Tapi ini bapak-bapak agak cerdas. Apa yang bilang? Nah kalau masalah doa itu nak, anak mamata yang kuasa itu. Sama jadi kalau uang dia kuasa itu. Doa dia semua dikuasai itu nak. Jadi mama nu. Karena pokoknya doa dia gitu. Mama nana lupa doa makan ya Allah. Kalau doa niat dia. Doa aja nana lupa. Tapi ini agak tegas tuh mama nana bilang tidak. Bapak yang pimpin doa, karena bapak pimpinan rumah tangga. Tak bangka bapaknya. Ini bapaknya orang cerdas, biasa ikut upacara. Apa nak bilang kalau begitu doa dimulai, hening cipta dimulai. Biasa ikut upacara bapaknya. Hening cipta nih, itu anak-anak lancar doa. Bapaknya doa sigol-sigol. Selesai kapan selesai? Jadi tapi bapak ibu jamaah bukan sekedar anak yang sibuk belajar doa, tapi kita juga orang tua bisa banyak juga belajar doa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau semangatnya jamaahnya dibati-bati masih semangat meskipun lewat jam 9, tapi karena waktu yang membatasi kita, bos juga dicicit. Apa bahasa Makassar? Bahasa saya kalau dicicit kan tidak ada. Gerimis. Oh ada jiku kali ricik. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, kalau saya itu ceramah memang tidak ada itu mengantuk. Karena kalau ada duduk-duduk di sini itu usir itu setan. Iya, makanya tidak banyak bicara, saya sedang mengusir setan. Nah, gampang dia mengusir setan Bapak Ibu jamaah, cuma bukan malam ini kita sampaikan lewat jam 9. Nanti ada waktu yang lain.
Tapi jangan dipandang enteng, karena makhluk halus itu punya juga sifat dendam. Jangan lalu dipandang enteng. Majelis taklim bisa dibalikin. Nah, karena gampang aja Ustaz, buka lalu ke YouTube cara mengusir setan. Banyak apa? Nah baca ton di rumah ana. 3 jam kemudian menelpon. Assalamualaikum Ustaz, 3 jam yang lalu saya usir setan, tapi bapaknya yang gelisah. Karena salah baca kita. Karena memang ya, jangan dipandang enteng. Jadi biar gampang, jangan dipandang enteng. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi di mengisi saya ceramah bilang, kalau saya ceramah tidak ada mengantuk, angkat tangan ibu-ibu. Ustaz, tapi ini anakku rak-rak natin rona. Apakah sirikku besar? Tapi untung Ustaz kasabar ni, ku bilang mami saya itu yang kuusir ngantuk na joran. Tidur na tidak. Jadi itu anak tak tidur tidak mengantuk. Itu namanya tidur tanpa ngantuk. Itu kan kalau ada begitu. Kamu minjem pun atau sabar anak apa? Kata kebimu cila bisa matana. Saya cari-cari tempat dulu, tapi tidak apa-apa, kita berdiri saja berdoa. Ya. Tapi seluruh jamaah di situ bagi apa di situ? Ada yang tempat duduk tak? Oh masya Allah, tak bangka aku pusat nih. Kukira ibu udah serahkan tempat duduknya tanpa tempat duduk. Ustaz dulu. Malu sih kalau kita duduk berdoa. Ini sebenarnya kabelnya masih mau ke panjang-panjang, mau ke di sini supaya lihat di sana orang Aku sana sesah aku besar pas gitu. Ustaz dulu. Bismillah. Iya sebenarnya melak. Nah, karena saya nunda, karena Ustaz malah dari kontak. Pasti ingat bapak aja. Dia susah untuk kusari dia duduk ke perlu kamu boleh kusari. Apa nanti? Rekaman kusari. Kasih miring deh. Mau miring ke sana, di sana jamaah. Susah anak sana. Bagus kita di sini di Ponto diundang ceramah ramai jamaah begini baru salam. Assalamualaikum, ketawa semua ibu-ibu. Bilang ketua naik jauh-jauh dari Makassar, jauh kita ulang Ustaz. Assalam masih ketawa. Sekali saya tanya, kenapa ketawa semua? Nah, karena ada sterless cerita kapan? Karena semping gitu salah anak besar. Jadi untung orang sabar tidak dapat. Kata melotot mesti mata iya. Ku bilang mami, ibu ini bukan kode dasternya istri, cuma istri saya belikan ke hadiah. Jadi biar sempit-sempit tetap ku pakai untuk membahagiakan istri. Iya. Kalau ada itu hadiah dipakai, bahagia itu memberi. Mana mau kata sisa. Ada tidak lebar-lebar ada pun kamu ada jamaah. Tapi segenap keluarga seluruh jamaah tundukkan mata kepala sejenak khusus di hadapan Allah ketika Ustaz menyebut almarhum. Tapi keluarga seluruh jamaah sebut namanya almarhum dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Rabb. Kami segenap keluarga seluruh jamaah berniat mendoakan almarhum secara khusus. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ya Rabb, jemput almarhum dengan kemuliaan-Mu, lindungi almarhum dengan kasih sayang-Mu, muliakan almarhum ya Allah, jauhkan dari azab kubur ya Allah, hindarkan dari siksa neraka ya Allah, mudahkan almarhum menuju surga dan ridha-Mu ya Allah, mudahkan almarhum menuju surga dan ridha-Mu ya Allah ya Rabb. Kami segenap keluarga seluruh jamaah berniat kembali membaca suratul Fatihah ala azihin niyya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga, khusus kepada almarhum. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tiga juga karena belum sas nanti montan. Ya tiga. Dan ini kita tadi tausiah yang baru diantarkan oleh Ustaz Dr. Takbir Asram MPD. Adapun yang bisa kita tarik dari isi ceramah beliau bahwa kehadiran kita selama
3 malam berturut-turut mulai tasya pertama, kedua, ketiga. Insya Allah pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas. 70 tahun usianya Amalan almarhum yang Pak. baik. Yang penting ikhlas nih. Luar biasa ya. Yang kedua, mari kita di dalam Kalau usia kehidupan sampai kita 70 tahun itu banyak-banyak luar kita biasa. membaca doa. Kita mengacu pada anu kan Iya. Karena Allah berfirman di 7 dalam tahun ya. Al-Quran, 7 tahun "Ustajib mintalah Mengacu kepada pada aku, umurnya saya dulu, akan rata-rata terima 60. permintaanmu." Jadi penaliran kita sampai pada jangan kita cepat Iya. anak menantu di keluar sini. dari masjid, tetapi kita baca Iya. utamanya doa kepada orang tua, Adiknya almarhum. namanya kepada Iya, ibu mertua saya. keluarga almarhum seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz. Kebetulan memang Iya. Kemudian masalah kematian itu adalah rahasia Allah, sama dengan rezeki dan jodoh. kita ya. Jadi itu mari kita bekali Saya syukur di sekali. dalam Kita menantu kehidupan kita tapi selama Iya. kehidupan anu, kita, yaitu utamanya mari kita jaga salat. Itulah sebagai lima penghargaan kali semua sehari. dari keluarga. Mas. Biar sibuk bagaimana Kebahagiaan pun sekali kita bagi saya. menghadiri pesta harus kita utamakan bisa dulu. dipercaya. Salat dulu Kita baru menantu kita tapi pergi ke pesta. anu betul-betul Dari dianggap keluarga kayak kami anak kandung. mengucapkan banyak terima kasih atas Apalagi beliau ini, kesedaran waduh dia cari saya. Alhamdulillah. Ketiga pada malam ini. Ada kakaknya. Sebelum Iya. saya tutup, Almarhum. apabila selama 3 malam berturut-turut ini pelaksanaan tasya Ini anak ada kedua. terdapat kekurangan, kelemahan Kedua, ya. dari segi pelayanan dari tuan rumah, maka mohonlah kiranya dimaafkan karena manusia tidak bisa daripada kekurangan. Sahabat ya, Masya Allah. Dan mari kita memasuki acara yang ke-5 yaitu istirahat. Iya, iya, Pak. Dan saya persilahkan Sukses. kepada Tapi, bapak Ustaz, ibu di mana TP Ustaz? Di mana anu Ustaz? mencicipi ala kadarnya ya telah disiapkan. Anu mengaji tak? Dan mari kita menutup acara Oh, di rumah aja. pertemuan kita dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian, wassalamualaikum Banyak privat. Oh iya iya. Oh warahmatullahi iya, online sekarang. wabarakatuh. Iya.